Satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang populer di kalangan umat muslim, terutama bagi mereka para penuntut ilmu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian. Akan tetapi, Allah hanyalah melihat pada hati dan amalan kalian." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini sejalan dengan salah satu firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, "Sesungguhnya orang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu." Quran Surah Al-Hujurat, ayat 13. Ada satu kisah sahabat Nabi yang begitu menyentuh hati, karena memilih berjihad bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daripada kenikmatan dunia. Allah pun menjadikannya syahid dan menjadi rebutan para bidadari. Namanya Julaibib radhiyallahu anhu. Begitulah ia dipanggil. Namanya menunjukkan kalau ciri fisiknya yang kerdil dan pendek. Nama Julaibib merupakan nama yang tak biasa dan tidak lengkap. Nama ini bukan ia sendiri yang menghendaki, bukan pula orang tuanya. Julaibib hadir ke dunia tanpa mengetahui siapa ayah dan ibunya. Demikian pula orang-orang, semua tidak tahu, atau tidak mau tahu tentang nasab Julaibib. Bagi masyarakat Yasrib, Madinah, tidak bernasab dan tidak bersuku merupakan aib yang besar. Tampilan fisik dan keseharian Julaibib yang lusuh menjadi alasan orang lain tidak mau dekat-dekat dengannya. Wajahnya terkesan sangar, pendek, bungkuk, hitam, dan fakir. Kainnya usang, pakaiannya lusuh, kakinya pecah-pecah tidak beralas. Namun, Allah berkehendak menurunkan rahmatnya, tidak satu makhluk pun bisa menghalangi. Julaibib menerima hidayah, dan dia berada di barisan terdepan dalam salat maupun jihad. Meski hampir semua orang tetap memperlakukannya seolah ia tiada, namun tidak demikian dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sang rahmat bagi semesta alam. Julaibib yang tinggal di Sufah Masjid Nabawi, suatu hari ditegur oleh Rasulullah. "Julaibib," begitu lembut beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil, "tidakkah engkau menikah?" "Siapakah orangnya yang mau menikahkan putrinya dengan diriku ini ya Rasul?" kata Julaibib sambil tersenyum. Tidak ada kesan menyesali diri atau menyalahkan takdir Allah pada kata-kata maupun air mukanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tersenyum. Mungkin memang tidak ada orang tua yang berkenan pada Julaibib. Namun, hari berikutnya, ketika bertemu dengan Julaibib, Rasulullah kembali menanyakan hal sama. "Julaibib, tidakkah engkau menikah?" Dan Julaibib menjawab dengan jawaban yang sama. "Begitu, begitu, begitu." 3 kali, 3 hari berturut-turut. Dan pada hari ketiga itulah, Rasulullah memegang lengan Julaibib dan membawanya ke salah satu rumah pemimpin Ansor. "Aku ingin menikahkan putri kalian," kata Rasulullah pada si pemilik rumah. Betapa indahnya dan betapa berkahnya, demikian respons pemilik rumah dengan wajah berseri-seri, mengira bahwa sang Nabi lah calon menantunya. "Oh, ya Rasulullah, ini sungguh akan menjadi cahaya yang menyingkirkan temaram di rumah kami." "Tetapi bukan untukku," kata Rasulullah. "Kupinang putri kalian untuk Julaibib," tegas Rasulullah. Julaibib nyaris terpekik ayah sang gadis. "Ya, benar, untuk Julaibib." "Ya Rasulullah, saya harus meminta pertimbangan istri saya tentang hal ini," kata ayah sang gadis. Dengan Julaibib, istrinya menjawab, "Bagaimana bisa? Julaibib berwajah lusuh, tidak bernasab, tidak berkabilah, tidak berpangkat, dan tidak berharta. Demi Allah tidak akan pernah putri kita menikah dengan Julaibib." Perdebatan itu tidak berlangsung lama. Dari balik tirai, sang putri berujar, "Siapa yang meminta?" Sang ayah dan sang ibunya pun menjelaskan, "Apakah kalian hendak menolak permintaan Rasulullah? Demi Allah, kirim aku padanya. Dan demi Allah, karena Rasulullah yang meminta, maka tiada akan membawa kehancuran dan kerugian bagiku," kata sang gadis. Sang gadis soleha itu lalu membaca ayat, yang artinya, "Dan tidaklah patut bagi lelaki beriman dan perempuan beriman, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata." Quran Surah Al-Ahzab ayat 36. Dan sang Nabi dengan tertunduk berdoa untuk sang gadis soleha itu, "Ya Allah, limpahkanlah kebaikan atasnya, dalam kelimpahan yang penuh berkah. Jangan kau jadikan hidupnya payah dan bermasalah." Demikian doa indah Rasulullah. Maka benarlah doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Tak lama kemudian Allah karuniakan jalan keluar baginya. Kebersamaan di dunia ternyata tidak ditakdirkan terlalu lama. Meski di dunia sang istri solehah dan bertakwa, tapi bidadari telah terlampau lama merindukannya di surga. Julaibib lebih pantas menghuni surga daripada dunia yang tidak bersahabat padanya. Saat syahid di medan perang, Rasulullah begitu kehilangan. Pada akhir pertempuran, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah kalian kehilangan seseorang? Tidak ya Rasul, serempak sahabat menjawab. Sepertinya Julaibib memang tidak berarti di kalangan mereka. Apakah kalian kehilangan seseorang? Tanya Rasulullah kembali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi. Kali ini wajahnya merah bersemu. Tidak ya Rasul. Kali ini sebagian menjawab dengan was-was. Beberapa orang menengok ke kanan dan ke kiri. Rasulullah menghela nafasnya. Tetapi aku kehilangan Julaibib, kata beliau. Para sahabat pun tersadar, carilah Julaibib. Maka Julaibib yang mulia pun ditemukan. Ia terbunuh dengan luka-luka di sekujur tubuh dan wajahnya. Di sekitar jasadnya, ada 7 jasad musuh telah ia bunuh. Rasulullah dengan tangannya sendiri mengkafani Julaibib. Beliau mensolatkannya dan berdoa, Ya Allah, dia adalah bagian dari diriku dan aku adalah bagian dari dirinya, kata Rasulullah. Demikian kisah Julaibib yang akhir hayatnya berakhir syahid ketika membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Pilihannya berjihad dan merindukan syahid mendapat ganjaran indah dari Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rupa memang tidak seelok para bangsawan, harta tak sebanyak yang dimiliki para raja, namun bidadari surga berebut menginginkan sosok Julaibib. Tepatlah kiranya kita menyimpulkan bahwa ketakwaan merupakan harta paling berharga di sisi Allah. Sebab kekayaan, rupa maupun kedudukan di dunia akan lenyap begitu ajal datang menghampiri pemiliknya. Semoga kalian menikmati video ini. Jangan lupa subscribe dan like video ini agar teman-teman yang lain mendapatkan rekomendasi video yang sama. Terima kasih, sampai bertemu lagi di konten selanjutnya.